Tangkap orang-orang itu. Pemimpin kerajaan mayat terkejut dan marah. Kekuatan Qin Chen sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya putus asa. Itu sebabnya dia tidak melarikan diri dengan paksa dari sini. Sebaliknya, dia menggunakan teknik rahasia jangkrik emas untuk melarikan diri dari cangkangnya dan dengan sengaja mengintai ke samping. Saya hanya ingin menggunakan trik menjadi gelap di bawah cahaya agar tidak dikejar. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa teknik rahasianya bahkan tidak ditemukan oleh Saroye di antara binatang komodo, tapi Qin Chen melihatnya sekilas. Dalam krisis ini, dia tidak punya pilihan selain menerkam beberapa orang di lapangan yang tampaknya paling penting bagi Qin Chen. Wanita cantik yang berdiri di samping Qin Chen jelas merupakan sahabat Tao dari pria aneh dan berkuasa di alam semesta asli. Selama dia bisa menangkap orang-orang ini dan memurnikan mereka menjadi mayat wanita, pihak lain pasti akan jatuh ke dalam perangkap tikus itu. Aku hanya bisa membiarkan diriku pergi. Saat itu, dia pasti bisa menemukan cara untuk bertahan hidup. Ini adalah metode terbaik yang bisa dilakukan oleh pemimpin kerajaan mayat dengan tergesa-gesa. Boom! Di depan semua orang, pemimpin kerajaan mayat itu secepat kilat, dia muncul di depan Sisi dan yang lainnya dalam sekejap. Beberapa nyonya. Setelah melihat ini, wajah naga leluhur purba dan yang lainnya berubah secara drastis, dan mereka semua melangkah maju untuk membantu melawan. Namun, di bawah tekanan dari kaisar yang menakutkan, pemimpin kerajaan mayat, naga leluhur purba dan yang lain pergi. Dia berkata bahwa dia melangkah maju untuk bertarung, tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tangan penguasa kerajaan mayat menyelimuti Sisi dan yang lainnya dalam sekejap. Adegan yang terjadi di antara kilat dan batu api juga membuat Si Nantian dan kaisar besar lainnya di kejauhan terkagum-kagum. Luar biasa. Pemimpin kerajaan mayat sangat bijaksana sehingga dia bisa menemukan cara untuk bertahan hidup di saat yang menyedihkan ini. Ia, dengan kekuatannya, jika jiwa setelah penghancuran diri ingin melarikan diri, itu mungkin tidak mungkin untuk melarikan diri. Ini adalah cara paling inferior untuk melarikan diri dari kejaran orang kuat dari alam semesta asli kelangsungan hidup. Wanita yang menjebak pria itu dengan paksa, memaksa pihak lain untuk membiarkanmu hidup, ini memang cara paling sempurna untuk bertahan hidup. Penguasa kota Jinhu, Kaisar Iblis Darah, dan Si Nantian semuanya menghela nafas dalam hati, dan secara diam-diam menyampaikan bahwa pada saat kritis ini, penguasa kerajaan mayat benar-benar dapat melakukannya. Menghasilkan trik seperti itu sesuai dengan reputasinya yang sudah lama ada. Di antara sedikit orang, hanya Saroye yang melarikan diri dengan keterkejutan, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Bagaimana orang-orang di alam semesta asli bisa dengan mudah diperas? Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Qin Chen akan ketakutan dan marah, dan tidak sabar untuk melangkah maju untuk menyelamatkan, semua orang tiba-tiba tercengang. Dihadapkan dengan metode bertahan hidup dari penguasa kerajaan mayat, Qin Chen tidak bergerak sama sekali, tapi tersenyum di sudut mulutnya. Ada sedikit sindiran. Apakah ini? Denyut yang tidak bisa dijelaskan muncul di benak semua orang. Ada suatu situasi. Jiwa penguasa kerajaan mayat berubah menjadi kanopi pada saat ini dan menyelimuti Sisi dan yang lainnya, namun proses yang sangat mulus membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu dari mana kegelisahan ini berasal, saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya bisa mengubah jiwanya menjadi tangan raksasa, dan dia akan menjemput Sisi dan yang lainnya dalam sekejap. Haha, tepat ketika kekuatan jiwanya hendak menyentuh Sisi dan yang lainnya, sebuah tawa bergema di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, mata dingin Sisi terlihat, menghadap presiden kerajaan mayat mengulurkan tangannya. Rasa sakit yang tajam melonjak seperti air pasang. Penguasa kerajaan mayat membuka matanya lebar-lebar karena ngeri.
Dia menundukkan kepalanya dan melihat dengan ketakutan bahwa jiwanya seperti ikan di air, langsung dipukul oleh wanita itu di depannya. Kamu juga Kaisar Agung. Aura kematian Kaisar yang menakutkan datang dari telapak tangan lawan, memenjarakan jiwanya untuk sesaat. Ledakan. Pemimpin kerajaan mayat sangat ketakutan sehingga kekuatan jiwa Kaisar yang menakutkan meletus di sekujur tubuhnya, dan dia buru-buru ingin mundur. Tapi sudah terlambat. Nafas kematian yang dingin muncul di telapak tangan Sisi. Nafas kematian ini langsung berubah menjadi duri tajam, langsung menusuk jiwa penguasa kerajaan mayat ke dalam kehampaan dan menggantung lurus di sana. Ah! Jeritan kesakitan keluar dari mulut pemimpin kerajaan mayat, seperti hantu yang melolong. Sakit, sangat sakit. Jejak nafas kematian itu seperti ribuan jarum, terus-menerus mencekik jiwanya, menyebabkan jiwanya langsung terjerumus ke dalam rasa sakit yang luar biasa. Dan kekuatan jiwa Kaisar Agungnya seperti bayi di depan aura kematian lawan, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Apa? Orang ini juga seorang kaisar. Tidak jauh dari situ, murid guru kota Jinhu tiba-tiba menyusut dan mereka memandang Sisi dengan tidak percaya. Ketika Sisi tidak mengambil tindakan sebelumnya, mereka tidak dapat merasakan kultivasi Sisi sama sekali. Sekarang ketika Sisi mengambil tindakan, aura kematian yang mengerikan memenuhi udara, membuat penguasa kota Jinhu dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka terjebak dalam jurang maut, kematian. Perasaan seperti kehabisan nafas. Sangat buruk. Di alam semesta awal yang kecil ini, sebenarnya ada dua kaisar yang kuat. Ini bukan apa-apa, tapi kekuatan kedua kaisar yang kuat ini sebenarnya sangat menakutkan. Gelombang demi gelombang dampak, seperti tsunami, benar-benar mengejutkan penguasa kota Jinhu dan lainnya. Beberapa orang saling memandang, dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Hati mereka gelisah, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka ingin melarikan diri dari sini. Namun, ketika mereka melirik Qin Chen dan Sisi, kaki mereka terpaku di tanah dan mereka bahkan tidak berani bergerak. Mereka masih belum tahu bagaimana sikap pihak lain terhadap mereka. Jika mereka pergi dengan gegabah, hal itu akan menarik perhatian pihak lain dan memancing niat membunuh pihak lain, yang akan merepotkan. Untuk sesaat, bahkan Kaisar Iblis Darah, yang awalnya paling ganas, kini menurunkan alisnya dan menyeringai, memperlihatkan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis. Dalam kehampaan, Qin Chen bahkan tidak memperhatikan beberapa orang, dia hanya melihat ke arah Sisi dan melihat Sisi tersenyum sedikit. Begitu dia mengangkat tangannya, roh pemimpin kerajaan mayat telah tiba di depan dari Qin Chen. Chen, aku serahkan orang ini padamu. Sisi memandang Qin Chen dan merapikan rambutnya. Selama seluruh proses, rambutnya tidak berantakan sama sekali, dan senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Sekarang Yin dan yang telah bergabung, mengambil alih lautan bencana abadi di dunia bawah, dan memahami sisi sungai orang mati. Meskipun dia hanyalah seorang kaisar awal, dengan pemahaman dan kekuatan jalan besarnya, bahkan 10 raja dari kerajaan mayat tidak cukup untuk dia bunuh. Kamu, lepaskan aku memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan dengan keturunan klan surgawi. Jika kamu membunuhku, klan surgawi pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ketakutan saat ini dan berkata kepada Qin Chen berkata dengan ngeri. Mengancam saya. Qin Chen tersenyum, tetapi senyumnya dingin. Jadi, Anda sengaja membiarkan kelompok tentara bayaran hukuman datang ke sini hari itu. Kelompok tentara bayaran hukuman surga memang ada di sini. Pemimpin kerajaan mayat merasa gelisah dan buru-buru berkata, tidak, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya menyatakan fakta. Klan surgawi adalah salah satu kekuatan teratas di lautan alam semesta. Ia memiliki sejarah yang panjang. Kelompok tentara bayaran hukuman surgawi berada di bawah komando klan surgawi. Para antek saya. Bukan niat saya agar mereka datang ke sini,
tetapi saya tidak bisa menghentikan mereka. Karena Anda tahu kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, Anda harus tahu betapa kuatnya surgawi klan adalah. Jika kamu membiarkanku pergi, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pemimpin kerajaan mayat ketakutan. Di kejauhan, penguasa kota Jinhu dan kaisar lainnya diam-diam terkejut. Ada rumor yang mengatakan bahwa penguasa kerajaan mayat memiliki hubungan dengan klan surgawi, salah satu kekuatan kuno di laut semesta dikonfirmasi. Sekarang tampaknya berita ini benar adanya. Tapi apakah yang disebut keturunan klan surgawi ini dibuat oleh pemimpin kerajaan mayat untuk bertahan hidup, atau apakah memang ada orang seperti itu? Jadi, kamu tahu banyak tentang klan surgawi. Qin Chen memandang pemimpin kerajaan mayat dengan senyum tipis. Iya, saya telah berjalan di wilayah klan surgawi dan mengalaminya dengan keturunan klan surgawi. Pemimpin kerajaan mayat mengira Qin Chen takut, jadi dia buru-buru berkata. Haha, itu benar. Untuk mengenang Zuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman hari itu, tidak banyak berita tentang klan surgawi. Dari jiwamu, kamu seharusnya bisa mengekstrak banyak hal. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia membanting tangan besarnya. Dia menjulurkannya, dan dengan kepulan, dia langsung menembus jiwa penguasa kerajaan mayat. Kamu, pemimpin kerajaan mayat menatap Qin Chen tak percaya dengan mata lebar dan ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia pindah dari klan surgawi, orang ini akan berani menyerangnya. Dia takut membuat marah klan surgawi. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati, ah. Dalam jeritan melengking, jiwa pemimpin kerajaan mayat langsung dihancurkan oleh Qin Chen, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya memasuki ruangan dengan ledakan seperti air pasang. Dalam pikiran Qin Chen, ada beberapa kenangan negatif dalam jiwa pemimpin kerajaan mayat. Jeritan, ratapan, dan jeritan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memengaruhi jiwa Qin Chen. Jika itu adalah kaisar biasa yang datang ke sini, dia mungkin akan menjadi gila saat itu juga dan jiwanya hancur. Namun, Qin Chen, yang telah mengalami pertempuran di dunia bawah, tidak takut dengan dampak seperti itu saat ini. Dia telah benar-benar melupakan jiwa penguasa kerajaan mayat. Sadari sepenuhnya. Kamu binatang buas. Qin Chen, yang membuka matanya dan melihat segala sesuatu di jiwa penguasa kerajaan mayat, mendengus dingin. Matanya menjadi lebih dingin. Kaisar yang hebat. Si Nantian dan yang lainnya tidak berani sombong saat ini. Mereka buru-buru memberi hormat dan berkata, kami, di sini untuk memberi selamat kepada teman kecilku, tidak, untuk memberi selamat kepada senior karena telah melampaui lautan alam semesta. Sungguh besar acaranya, benar-benar memuaskan. Iya, kami di sini untuk memberi selamat kepada senior kami. Penguasa kota Ember Emas, Kaisar Iblis Darah, dan Saroye juga buru-buru memberi hormat dan mengangkat tangan mereka, dan harta karun langsung muncul di tangan mereka. Ini hadiah kecil, terimalah senior. Pemimpin kerajaan mayat dibunuh oleh Qin Chen dalam sekejap, benar-benar membuat takut beberapa orang. Qin Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mengaktifkan cara berdosa di tubuhnya. Berdengung. Dalam sekejap, aura berdosa beberapa orang muncul dengan jelas di depan mata Qin Chen.